Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kecamatan yang paling ujung di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Kecamatan Rabangkuang. Saya sengaja mendatangi Kecamatan Rabangkuang ini untuk melaksanakan program pemerintah keterbukaan informasi publik. Saya bertahan ini bersama Camat Rabangkuang Aryadi SPMSI. Selamat sore Pak Camat. Selamat sore Pak. Ya, Pak Camat, senang rasanya kami diterima di sini untuk berwawancara singkat tentang tupoksi, tentang program Pak Camat ke depan. Kalau tidak salah Pak Camat di 2 bulan. Ya, betul. Nah, selama 2 bulan apa saja yang Bapak laksanakan dan tupoksi kita bagaimana? Silakan Pak Camat. Terima kasih Pak Haji Sarifudin dari Alimpos yang telah datang ke Kecamatan Rabangkuang. Kami dari mewakili Kecamatan Rabangkuang mengucapkan terima kasih atas kunjungannya pada sore hari ini. Terkait dengan tupoksi kecamatan sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015, itu diantaranya pertama melaksanakan sebagian tugas bupati tentang pemerintahan daerah. Nah, artinya tidak seluruh ini kita lakukan tugas sebagian, Pak. Yang kedua, kita melakukan pengorganisasian tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Nah, di situ kita melakukan berkoordinasi dengan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Rabangkuang. Itu ada 13 desa, Pak. 13 desa. Nah, itu apa saja kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di desa? Nah, itulah kita lakukan inventarisasi. Itu merupakan suatu kekuatan desa yang akan kita tonjolkan, yang kita gali sehingga menjadi perekonomian yang akan menopang perekonomian desa. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, tupoksi berikutnya yaitu tentang pengkoordinasian tentang ketertiban dan ketertiban umum. Nah, di situ kita melakukan tetap bekerjasama dengan desa, melakukan inventarisasi tentang potensi-potensi konflik yang ada di desa. Begitu juga dengan penerapan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah. Yang berikutnya kita melakukan pengkoordinasian tentang pelaksanaan pelayanan umum di tingkat kecamatan, kegiatan pelayanan umum di tingkat kecamatan. Artinya di situ pelayanan yang menyentuh langsung berhubungan dengan masyarakat. Kita selaku di kecamatan selaku fasilitasi sehingga proses-proses apa yang direncanakan itu berjalan dengan lancar. Dan berikutnya yaitu pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, khusus di Kecamatan Rabangkuang ini itu semuanya desa, Pak. Tidak ada kelurahan, pengecualian. Nah, jadi semuanya ke desa yang terdiri dari 13 desa. Nah, dari 13 desa ini ada satu yang dirangkap oleh camat, Pak, karena sekaligus PJS Kades. Nah, itu yaitu Desa Sunur. Itu sudah berjalan sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai sekarang, Pak. Artinya sudah ada penitip yang 12-nya dari 13. Yang 12-nya sudah dipenitip, Pak. Nah, tapi ada 11 desa, Pak, termasuk yang Sunur tadi, itu di tahun 2022 itu akan habis masa jabatannya dan akan dilakukan pemilihan ulang atau pemilihan langsung. Pak Camat, tadi Pak Camat berbicara masalah pemberdayaan masyarakat dengan mengorganisasikan masyarakat. Organisasi yang bagaimana yang akan dibentuk? Kalau bukan pengorganisasian yang dibentuk, bukan, Pak. Artinya kita nih akan melakukan pengkoordinasian terhadap masyarakat, bentuk-bentuk pemberdayaan semacam apa yang ada di masyarakat. Nah, sepertinya apakah itu simpan pinjam. Nah, nanti itu kan akan diinventarisasi melalui
salah satu kasih yang ada di kecamatan, yaitu kasih pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di tingkat kecamatan, Pak. Ya, artinya mengefektivitaskan yang sudah ada yang belum mungkin diorganisir, seperti itu mungkin. Betul, Pak. Selain dari itu ada Pak Camat tadi berbicara masalah perda. Nah, perda-perda apa saja yang sampai ke desanya yang disentuh oleh pedesaan? Ya, pertama Pak, tentang perda yang berhubungan dengan galian-galian C. Nah, itu kan ada memang di Ramangkuang galian C. Nah, itu potensinya ada, Pak. Ada potensinya ada. Itu ada di salah satu desa yang sudah kami kunjungi. Itu salah satu desanya itu Beringin Dalam, Pak. Tapi potensinya itu tidak besar. Itu di Sungai Ogan atau kalau di anak sungai, Pak? Di atas sungai. Di anak sungai. Di anak sungai. Di anak sungai. Oh, ya, ya. Tapi dari perkampungan jauh, Pak. Iya. Itu. Kalau kita mau ke ke desa Beringin Dalam itu di salah satu desa yang ada di Kecamatan Ramangkuang itu posisinya lebih kurang hampir 2 km dari desa, Pak. 2 km. Berapa panjang anak sungai itu sehingga dia dianggap akan bisa menjadi potensi daerah kecamatan desa? Kalau dari pengalaman kami lihat di lokasi, Pak, kalau potensinya itu sangat besar sebenarnya, dan kalau sungainya juga panjang. Tetapi Pak, khusus yang desa Beringin Dalam tadi itu beda dengan yang proses-proses penambangan di daerah lain, karena abrasi lingkungan itu sangat tinggi. Tapi kalau di Beringin Dalam ini sungainya sangat kecil. Tapi potensi pasirnya banyak, Pak. Banyak. Nah, artinya mereka itu mengambil nanti untuk produktivitasnya mungkin langsung ke sungai ya, membuat mesin-mesin di pinggir sungai. Nah, itulah Pak, saya melihat di khusus yang di desa Beringin Dalam itu kan diusahakan oleh sekelompok orang. Nah, itulah nanti di salah satu opsi kita itu kan melakukan ketertiban umum. Nah, itulah salah satu kita berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kalau memang karena kita di tingkat kecamatan ini tidak melakukan Pak, izin. Karena izin untuk galian C ini kan sekarang, kalau dulu kan sudah pindah ke provinsi, Pak. Sekarang sudah diambil alih ke pusat. Nah, artinya kewenangan itu tidak ada pada kita. Tapi kami dari tingkat kecamatan melakukan koordinasi dengan desa sehingga tidak terjadi timbulnya konflik-konflik yang di masa yang akan datang. Bagaimana dengan di sini kan potensi juga masalah minyak, itu bagaimana? Kalau potensi minyak juga seperti begini, Pak. Kalau kita sebenarnya dari tingkat kecamatan sebenarnya hanya proses-proses konsultasi, koordinasi juga. Karena itu yang bergeraknya kan bukan di di tingkat kita. Secara nasional. Sehingga proses-proses komunikasi terhadap masyarakat itulah potensi-potensi migas yang ada di Ramangkuang. Kita tidak sepenuhnya mendapatkan akses ke sana. Tapi paling tidak CSR-nya untuk masyarakat sekitar perhatian. Nah, bagaimana itu selama ini? Selama ini Pak, CSR yang dari baik itu migas maupun karena di Kecamatan Ramangkuang ini, Pak, perusahaan sudah cukup banyak. Perusahaan cukup banyak, dan CSR-nya juga ada yang memang sudah dialokasikan dengan masyarakat. Misalnya ada yang kalau di migas itu, Pak, di salah satu desa di Kecamatan Ramangkuang itu desa Tangai, itu dibantu sekolah, Pak. Dibantu sekolah, misalnya dibangunkan satu SMA. Nah, itu salah satu contoh. Nah, tapi kalau yang PT-PT yang lain ini, Pak, masih berupa CSR yang dalam rangka untuk menjalin silaturahmi, untuk dalam rangka THR hari raya, berupa misalnya kenang-kenangan lah kepada masyarakat. Tapi sebenarnya kalau memang berdasarkan undang-undang itu tadi, kalau memang memungkinkan itu ya artinya tidak cukup seperti itu. Arti misalnya
dalam bentuk kegiatan yang dapat itu tadi, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Kalau masyarakat ada kegiatan itu mereka akan bantu. Siap. Dan seperti itu. Betul, Pak. Selain dari itu kan 13 desa Pak Camat ya. Semuanya mungkin agak jauh-jauh lokasinya. Bagaimana masalah transportasi antar desa dari kecamatan? Kalau sekarang Pak, alhamdulillah karena semua akses sampai ke 13 desa itu alhamdulillah semuanya sudah bisa ditempuh semua Pak. Tapi memang ke depan harus ada peningkatan akses jalan karena di beberapa titik. Jadi di Kecamatan Rambang Kuang ini Pak, ada beberapa ruas jalan yang bukan memang jalan kabupaten, yang itu jalan perusahaan. Nah misalnya akses desa ke Sukananti yang lewat Tanjung Bulan itu Pak, memang dari CSR Pertamina itu sudah dicor beton, tapi sisanya itu masih ada tanah merah Pak. Dan akses jalan dari Tangai, Kayuara dan Tanjung Miring. Nah itu ada beberapa ini, karena itu jalan perusahaan, jalan Pertamina. Nah tapi alhamdulillah di tahun 2020 kemarin Pak, di ruas jalan Tangai perbatasan Tanjung Miring Prabumuli itu sudah dibantu dengan dana provinsi. Itu peningkatan jalan aspal Pak. Tapi sekarang Pak, dengan sangat sedih kami selaku Camat Ramangkuang, kemarin kami juga diperintahkan oleh Pak Bupati. Pak Camat Ramangkuang, silakan foto yang ruas jalan yang sudah diperbaiki itu rusak karena dilewati oleh mobil operasional tol Pak. Sudah kami bikin surat dan kami tembuskan, kami buat surat ke Bupati dan kami tembuskan kepala PUPR. Nah itu Pak. Kalau yang lain-lain Pak, memang di desa-desa kecamatan di Ramangkuang ini tidak satu titik. Sebarannya sebarannya luas. Bukan artinya satu titik di pinggir jalan raya. Satu desa itu jadi satu desa mungkin satu jalan masuk. Betul Pak. Betul. Jarang yang satu jalan bisa tembus 2-3 desa. Betul. Ya Pak Camat, tadi kita berbicara masalah pelayanan. Sementara ini kan desa-desa jauh. Pelayanan yang bagaimana yang akan dilaksanakan Pak Camat di 13 desa ke depan? Kalau saya Pak, seperti sejak saya pelantikan 2 bulan yang lewat itu, saya sudah memprogramkan saya akan berkantor 1 hari di desa Pak. Sehingga yang selama ini kita itu minta dilayani, sekarang kita melayani. Karena di situ Pak kita akan melihat administrasi di desa. Salah satu misalnya yang kalau ini aset-aset desa. Nah, aset-aset desa. Nah, ya itulah tadi, kalau memang kita lakukan proses-proses administrasi yang benar seperti itu. Yang paling menonjol aset-aset di pedesaan itu di bidang apa saja Pak ya? Ya sebenarnya kalau kita gali Pak, sebenarnya potensi desa itu sangat luas. Potensi desa. Karena berdasarkan undang-undang, misalnya aset-aset desa itu kan ya tanah kas desa, kalangan, ada objek wisata, objek-objek wisata. Nah kebenaran Pak, kalau di Ramangkuang karena potensi potensi perkebunan sangat besar. Nah itu potensi wisata ini yang masih belum muncul. Nah hanya beberapa titik, misalnya di salah satu desa Tamangrambang. Nah di situ Pak nanti barangkali itu kan sekarang masyarakat desa Rambang bekerja sama dengan pengurus tahfiz Quran. Tahfiz Quran itu Pak sekarang lagi menggalakkan membangun rumah tahfiz Quran. Nah itu nanti akan menjadi salah satu potensi wisata sebenarnya Pak. Nah karena di samping tempatnya di pinggir sungai, itu potensi agamis tadi. Berarti santri-santrinya itu kalau itu dari mana-mana saja, itu apa penduduk setempat atau ada penduduk luar? Nah kemarin Pak, alhamdulillah kemarin itu di Tamangrambang itu rumah tahfiz itu Pak, kemarin berdirinya itu tahun 2020. Nah
di tahun 2021 kemarin Pak, kita rencananya kemarin ada mewisuda. Dan alhamdulillah sudah mewisuda yang sudah 5 juz, 2 juz dan 3 juz Pak. Nah, kemarin itu lebih kurang setengah bulan Pak, atau 2 minggu itu dilakukan wisuda tahfiz Pak. Nah, itulah barangkali potensi-potensi wisata itu dalam bentuk itu. Barangkali Pak. Berapa banyak yang sudah tahfiz, mengikuti tahfiz itu berapa banyak? Kalau kemarin data yang disampaikan oleh panitia itu lebih kurang 200. 200. Itu tempat. Itu campur Pak. Ada yang dari Tanjung Kemala, ada yang dari Sukananti, ada yang dari dusun kita sendiri Desa Tamangaramba. Itu berbayar atau gratis? Nah itu Pak yang kami belum tahu, karena kan kita masuknya di posisi itu kemarin kan. Karena apa berbayar apa gratis, nah itu yang belum bisa kita ini konfirmasi gitu Pak. Selain dari itu, potensi yang menonjol di Kecamatan Ramangkuang ini apa Pak? Kalau potensi yang menonjol Pak di Kecamatan Ramangkuang ini yaitu potensi pertanian. Karena dari letak geografis desa kecamatan yang Desa Tamangaramba ini, pertanian itu kan banyak. Potensi pertanian itu yang sangat luas. Artinya pertanian itu subsektor pertanian itu ada pertanian tanam pangan, ada pertanian perkebunan, ada juga pertanian perikanan. Nah, di situ ketiga sektor itu, subsektor itu Pak, semuanya di Kecamatan Ramangkuang semuanya potensi. Misalnya perikanan, karena kita sungai-sungai yang ada di Kecamatan Ramangkuang ini terkhusus Desa Tamangaramba, Tanjung Bulan dan Sunur, sama dengan Ulah Segara Pak, itu potensi perikanan lebaknya itu sumber daya perikanan sangat menjanjikan. Tapi mungkin ininya melalui sistem yang lelang lebak itu. Betul Pak, betul. Sistem lelang lebak. Artinya yang tertinggi itulah yang menjadikan pemenang untuk pengelola 1 tahun berikutnya. Artinya sumber ini juga, sumber pendapatan daerah juga. Betul Pak. Selain dari objek yang 3 objek ini, masih ada lagi yang lebih menonjol. Dari 3 objek itu, kalau perkebunan itu milik rakyat atau investor? Nah, khusus di Kecamatan Ramangkuang Pak, khusus perkebunan tadi, itu ada yang milik rakyat. Dan juga banyak juga yang punya perusahaan-perusahaan. Tapi mayoritasnya karet Pak. Karet dan kelapa sawit. Nah, tapi kalau khusus kelapa sawit itu banyak dimiliki oleh perusahaan Pak. Tapi kalau karet itu banyak dimiliki oleh masyarakat. Berapa banyak investor yang masuk di Kecamatan Ramangkuang? Ya banyak Pak. Kalau kita seperti BSP, Bumi Sawit Permai, Oki Tania Selatan. Tania Selatan dari sini loh. Iya Pak. Cabang dari Oki Pak. Sama dengan BRK. Perbatasan mungkin. Perbatasan Pak. Semuanya itu yang kami sebutkan tadi itu perusahaan-perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Nah, kalau yang di BRK itu Pak perkebunan karet. Nah, itu. Nah, dari potensi-potensi itulah, artinya memang kelemahan kita Pak sekarang pergeseran fungsi tanah. Fungsi tanah yang tadinya perkebunan rakyat karena barangkali kebutuhan, sehingga masyarakat melakukan proses penjualan tanah. Sehingga karena itu tadi, begitu potensi itu dilemparkan kepada pengusaha, maka tanah-tanah tersebut dilakukan pembelian. Kira-kira akan mengancam pertanian masyarakat? Sebenarnya kalau dari segi mengancam akan mengancam Pak, tapi dalam waktu jangka panjang. Tapi itulah fungsi kita tadi, artinya fungsi kita dengan masyarakat tadi melakukan sosialisasi terhadap pengalihan fungsi lahan tadi. Yang tadi kita menjadi pemilik lahan. Nanti kalau memang lahannya sudah habis, jadi kita akan pengelola dengan kerja upahan. Nah itu Pak. Pak Aryadi, Pak Camat Ramangkuang, di akhir waktu mungkin ada yang perlu disampaikan.
himbauan kepada masyarakat supaya jangan mudah terprovokasi, karena sekarang ini kita sudah terbuka dunia modernisasi dengan era dunia maya, mungkin ada akses politik, ada juga harapan supaya mereka berbuat positif. Silakan Pak. Jangan. Baik, terima kasih Pak. Harapan kami Pak ke depan terhadap masyarakat terkhusus Kecamatan Rambangkuang, kami mengharapkan jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum dapat kita pertanggungjawabkan. Juga kami mengharapkan kepada masyarakat khususnya Kecamatan Rambangkuang untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, karena dengan arus globalisasi khususnya media-media sosial yang selalu sudah bisa diakses dari kecil sampai dewasa, sehingga kalau tidak diawasi maka akan berdampak kurang baik bagi perkembangan perekonomian khususnya warga Kecamatan Rambangkuang. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Masyarakat Rambangkuang mayoritas pertanian Pak. Ya, siap. Pertanian, mungkin ada juga buruh ASN, tapi mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau kantor kecamatan ini berapa banyak ASN dan berapa banyak tenaga TKI? Kalau di kantor Kecamatan Rambangkuang ini Pak, ASN-nya ada 6 orang. 6 orang. Sedangkan tenaga kerja sukarelanya itu lebih kurang 4 orang. Nah, jadi ada beberapa struktur organisasi yang ada di Kecamatan Rambangkuang itu masih kosong Pak. Kemarin kami sudah buka komunikasi dengan BPSDM Ogan Ilir untuk mengusulkan untuk mengisi formasi tersebut. Tinggal kita nunggu kesempatan, kalau memang ada formasi-formasi itu maka akan dilakukan konfirmasi balik ke kita. Pak Aryadi, terima kasih banyak, sudah banyak yang kita dengar. Saudara penonton, insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Camat Rambangkuang, Pak Aryadi SP MSI itu akan bermanfaat bagi kita semua yang ikut menonton. Insya Allah dengan kepemimpinan Pak Aryadi yang baru 2 bulan di sini sudah memperlihatkan satu momentum yang bagus di masa tugasnya. Sudah 13 desa yang ada di Kecamatan Rambangkuang semuanya sudah terkunjungi, luar biasa. Kebetulan saya juga orang sini, banyak memonitor tentang hal-hal ini dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan ke depan Rambangkuang akan lebih baik. Saudara, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.